Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya teman-teman ya. Sekarang ini di hari Sabtu ya teman-teman ya. Nah di sini saya mau sharing ya teman-teman ya. Kan saya tinggalnya ini sekitaran Tangerang, Jakarta ya. Ini adalah satu-satunya di Indonesia area ini, area yang saya tinggali, area saya mencari orderan di Gojek ini. Satu-satunya di Indonesia yang volume orderannya itu terbaik, paling banyak ya teman-teman ya. Tapi begini teman-teman ya, perlu kalian ketahui ya teman-teman ya, teman-teman yang di luar Jabodetabek atau di luar Jakarta, itu nggak selamanya driver-driver di Jakarta ini mengalami kemudahan dalam mendapatkan order. Itu tantangannya banyak juga teman-teman, nggak semudah itu ya teman-teman ya. Apalagi masih maraknya fenomena delay atau lock order, itu masih terjadi. Itu bukan perkara mudah ya teman-teman ya. Emang volume ordernya itu banyak. Mungkin kalian berpikir, orang di Jakarta kalau anyep itu gampang bangkitnya gitu kan, gampang ya. Enggak abang-abang ya, hampir sama di tempat kalian. Mungkin bedanya hanya sedikit gitu. Itu nggak selamanya mudah teman-teman ya. Kenapa saya bilang nggak selamanya mudah? Karena saya ngalami nggak semudah itu. Saya juga ngalami prosesnya, bahkan sampai 2 bulan. Sampai 2 bulan loh. Itu mudah nggak kira-kira? Sulit itu ya. Di kota yang banyak orderannya, volumenya tinggi, saya 2 bulan ngapain coba? Itu lebih sakit teman-teman. Lebih sakit di hati ya kan teman-teman. Tapi saya nggak mau sampai sakit hati ya, cuman gara-gara itu. Karena saya sudah terlatih sejak kecil. Saya terlatih mandiri ya teman-teman. Karena saya basicnya ini laki-laki yang terlatih gitu, sejak dini. Dalam artian saya itu adalah anak dari orang tua yang broken home ya. Broken home atau single parent lah. Jangan broken home, single parent, tanpa ayah dari kecil ya teman-teman ya. Itu saya udah terlatih, jadi saya nggak perlu sedih-sedih ya teman-teman ya. Baru 2 bulan, saya dari kecil bahkan sampai SMA itu saya selalu mengalami namanya tantangan. Jadi saya udah nggak kaget, 2 bulan itu bukan apa-apa. Mohon maaf, saya bukannya sombong. Itu pasti saya belajar di pengalamannya. Itu pengalaman sangat berarti teman-teman ya, sangat berpengaruh. Emang bener pengalaman itu guru terbaik, bener. Guru terbaik memang bener teman-teman, pengalaman. Buktinya saya di lock order selama 2 bulan, saya sekarang masih hidup. Anak, istri, anak saya 2, istri saya 1. Itu masih hidup juga. Alhamdulillah masih sehat semua. Itu kenapa saya kembali ke niat saya. Saya dari kecil tidak tanpa ayah. Sekarang saya menjadi ayah, menjadi suami. Jangan seperti nasib ibu saya. Jangan seperti anak saya, seperti kayak saya, tanpa ayah. Dia bukannya ayahnya meninggal, bukan. Nah, kalian tahulah maksud saya ya, bukan meninggal ya. Single parentnya saya sama ibu ya, bukan sama ayah ya. Teman-teman, jangan sampai niat saya itu udah itu aja sebenarnya.
pertama, saya jangan sampai anak saya seperti saya waktu kecil nggak punya ayah. Bukannya berarti kan punya ayah karena ayah meninggal, enggak. Jangan sampai istri saya nasibnya seperti ibu saya, mencari nafkah sendiri, ya kan. Itu yang saya selalu ingat. Mengapa saya masih bertahan selama 2 bulan itu? Saya selalu percaya dan saya yakin, niat saya hanya nyari nafkah yang halal, yang berkah buat anak dan istri saya. Saya ini bekerja sebagai Gojek, bukan saya nggak mau nyari kerjaan lain, bukan, atau saya nggak mau kerja di tempat lain, bukan. Karena menurut saya pekerjaan yang menurut saya maksudnya masih ada keberkahan ini yang saya lihat baru di Gojek aja gitu teman-teman. Kemarin saya sempat kerja gitu teman-teman ya, sempat kerja di 2 tempat ya. Itu nggak lama karena saya melihat ketidakberkahannya, ada kesalahannya, ada apa yang namanya ya, nah, pokoknya ada yang salah lah dari tempat kerja saya. Saya akhirnya keluar. Saya bukannya dipecat, bukannya saya melakukan kesalahan terus dipecat, enggak. Saya resign karena itu bukan ideologi saya, bukan keyakinan saya yang saya anut. Karena ada kesalahan, karena saya nyari makan buat anak istri, bukan diri saya bukan bawa diri saya ya. Dan hasilnya itu udah pasti buat anak istri. Nah, saya nggak mau anak istri saya makan duit haram, udah hasil dengan hasil yang caranya salah. Nah, saat ini saya coba jadi Gojek ini. Nah, kembali lagi ke topik. Di Jakarta ini meskipun ordernya banyak, bukan berarti kita yang di Jakarta ini mudah teman-teman. Itu malah lebih sakit hati. Kalau kalian nggak kuat mentalnya, itu bisa parah ya teman-teman ya. Karena apa parah? Banyak mitra-mitra Gojek atau ojol itu terjerat di dunia pinjaman online ya, pinjaman online. Dia minjem aja, minjem online terus. Mungkin dia ada warisan ya, bisa dijual, bisa buat bayar, atau emang niat yang penting di ACC dulu, ntar saya nggak bayar, ada kayak gitu. Dan ada juga fenomena ini ya teman-teman yang masih saya lihat ternyata, padahal udah ditangkep loh. Apa coba? Judi online udah ditangkep bandarnya. Tapi ya namanya kejahatan pasti selalu ada ya teman-teman ya. Itu masih saya lihat di depan mata saya sendiri. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang masih melakukan hal ini ya. Judi online, slot gitu ya, main slot ya teman-teman ya. Main slot saya nggak paham, main slot saya taunya itu yang digini-gini doang, di sentuh-sentuh, di tas-tas doang, diputar apa itu, pokoknya di sentuh-sentuh gitu doang. Saya tahunya ngeliatnya itu doang. Bahkan tempat nongkrongan saya sendiri di Polis masih ada kayak gitu. Dan orang-orang kayak gitu tuh kalau diajak ngobrol sebetulnya kalau lagi itu kurang masuk teman-teman, yang kurang namanya nggak ramah jadinya. Nggak ramah dalam artian dia itu udah terbelenggu di otaknya, pemikirannya udah terbelenggu yang namanya judi. Jadi dia itu kayak ketarik, kayak kecanduan. Jadi dia itu nggak terlalu peduli sama areanya ini. Misalkan saya lagi nongkrong atau lagi duduk di sebelahan dia ya, sambil ngobrol, namanya orang adep-adepan ya kan, adep-adepan kan. Saya kan orangnya nggak bisa ya kalau lagi dekat, misalkan ada orang sebelah saya, apalagi sama-sama ojol ya kan, ngobrol ya kan, saya ajak ngomong ya gini bla bla bla, dia nggak ngerespon teman-teman. Dia sibuk sama dunia judinya. Itulah efek
efek buruknya judi ya teman-teman ya. Orang kalian itu udah diojol kalau anggapan orang itu sulit, emang sulit teman-teman ya. Tapi kenapa main judi ya teman-teman ya? Taruhlah kalian bujangan, tapi buat kalian yang berkeluarga atau yang punya anak, atau bahkan kalian ini agamanya Islam gitu teman-teman, coba tobat lah gitu ya. Kalian itu nyari uang buat keluarga gitu ya, buat keluarga, jangan mau yang instan gitu tuh ya. Jangan mau instan, kan main judi maunya instan ya teman-teman ya. Judi itu kalau nggak kalah ujungnya awalnya menang bisa, tapi ujungnya habis juga, bener. Nggak ada orang-orang yang setara, maksudnya kesetaraan kita misalkan masih di tengah atau di bawah itu yang ada yang jadi kaya, nggak ada. Itu pun kalau kaya itu nikmatnya di mana gitu, nikmatnya apa? Kalian bisa makan enak, beli mobil, nikmatnya itu doang. Semudah itu nyari mobil, misalkan beli mobil, bisa kebeli mobil, nikmatnya cuma naik mobil, bisa dilihat orang. Jadi misalkan kayak gitu, nikmatnya apa? Prosesnya apa gitu? Nikmat itu kan prosesnya itu loh teman-teman ya, prosesnya. Makanya pengusaha atau orang-orang sukses itu yang bener-bener sukses, atau orang-orang muslim yang sukses itu nikmat banget teman-teman ya, karena prosesnya itu berurutan seperti anak tangga gitu ya, tek nggak langsung dari bawah langsung ke anak tangga ke 50, enggak. Mereka itu semua dengan tahapan-tahapan, nggak langsung gitu ya. Nah, kayak kita mau misalkan lagi main judi atau judi ini kan maunya instan, mau dapat uangnya. Orang kita lagi susah, oke lah, kalian fokus aja, fokus gitu, fokus cari uang yang benar gitu kan. Udah Gojek itu udah benar sebetulnya, cuman kadang kita terpengaruh sama lingkungan. Saya dari dulu, dari kecil itu terpengaruh, lingkungan saya rusak teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman, mohon maaf ya. Lingkungan saya itu rusak, perokok, pemabuk, narkoba, bahkan ada pencuri, itu ada teman-teman ya. Semuanya ada. Tapi satu hal yang selalu saya ingat saat saya masih kecil, saya itu selalu ingatnya ibu aja. Selalu ingat ibu saya. Saya setiap mau ngerokok, saya ingat ibu. Saya nggak boleh ngerokok sama ibu saya. Tapi nyatanya saya pernah ngerokok. Tapi anehnya begini teman-teman, saya ngerokok. Saya kan suka main bola. Saya kan ibarat kata itu DNA sepak bola itu kental banget sama diri saya. Dari SD sampai SMA, bahkan sampai lulus, bahkan sampai sekarang ini, sebetulnya saya masih selalu main bola. Itu DNA sepak bolanya kental banget teman-teman ya. Saya dari SD sampai SMA itu selalu masuk timnas sepak bola lah, timnas futsal lah gitu. Maksudnya kalau sekolah saya bertanding itu saya pasti ada gitu. Di SD ada, bahkan saya jadi orang terkecil, misalkan paling muda. Harusnya kan misalkan kelas 6 ya, pas di SD saya kelas 5-nya. Terus kalau di SMP saya misalkan kelas 3, saya kelas 2-nya gitu. Atau bahkan saya bisa masuk timnas itu 2 tahun di 2 kelas itu. Dan SMA kayak gitu juga. Yang bahkan saya kelas 1 tuh SMA saya ikutnya ya teman-teman ya. Nah, itu olahraga juga mempengaruhi karakter yang ngebentuk saya. Nah, kenapa saya merokok dulu ya kan. Terus tapi anehnya ini aneh teman-teman ya. Kalau udah ngerokok biasanya orang itu kecanduan dalam arti ini pengen ya. Kalian yang ngerokok kan kayak gitu ya, yang kecanduan ya, pengen ngerokok terus. Saya tapi aneh teman-teman ya, saya kan ngerokok bahkan sebungkus pernah dalam sehari itu. Pas lagi orang tua nggak ada, itu pas saya lagi bandel ya teman-teman.
Padahal cuma ngerokok doang karena nggak ada lagi orang yang ngerokok. Yang ngerokok ngopi gitu kan. Kan saya masih main bola tuh, seneng banget main bola, lagi tinggi-tingginya antusiasnya di masa itu di SD kelas kelas 1 SMP itu ya. Itu masih tinggi jiwa saya buat sepak bola. Nah, ketika saya main bola, saya ngerasa ada yang salah. Kenapa salah, teman-teman? Saya kan ngerokok tuh, ngopi gitu kan. Pas main bola itu berasa kayak napas itu kayak nggak kuat gitu, teman-teman ya, kayak nggak kuat, berasa ada yang kurang, napasnya itu nggak kuat. Nah, akhirnya lah saya coba berhenti, nggak ngerokok, nggak ngopi gitu, teman-teman. Siapa ngobrol kalau nggak ngerokok, nggak ngopi, saya berhenti. Nah, sampai di detik ini nih, saya sampai punya keluarga, saya itu nggak pernah ngerokok lagi, bener deh. Demi Allah, saya udah nggak pernah ngerokok lagi. Itu kenapa saya bisa begitu, teman-teman? Tadi teman-teman ingat gak saya bilang apa? Kalau saya bandel, lingkungan saya rusak, apa yang saya bilang? Saya ingat ibu saya, karena ibu saya adalah single parent. Saya merasa kalau saya sampai mengkhianati ibu saya dosanya bukan main, ya teman-teman ya. Saya masih selamat sampai sekarang dalam situasi apapun, dalam saya sekolah kesulitan ya teman-teman. Sampai sekarang kalau masih ada kesulitan itu saya masih kayak ada yang nolong gitu, teman-teman ya. Itu beneran, teman-teman ya. Kenapa? Ibu saya itu masih, alhamdulillah, masih dikasih umur sama Allah. Artinya apa? Kalau ibu kita masih ada, masih hidup, itu doa ibu masih ada selalu untuk anak-anaknya, termasuk saya. Anak ibu saya itu ada 6 ya, 6-6-nya itu, yang 5 itu yang besarin bibi saya, tapi yang 5-5-nya termasuk saya. Dari kecil sampai dewasa, sampai nikah, itu ibu saya semua yang nanggung nafkahnya. Itu luar biasanya doa seorang ibu yang tanpa ayah itu, teman-teman. Sampai sekarang saya jatuh bagaimanapun, saya di ojek, saya selama ngegojek, saya alhamdulillah nggak pernah terjerat yang namanya judi online lah, namanya apalagi itu namanya pinjaman online. Kan saya berkeluarga ya, punya anak pula ya kan, masih kecil-kecil, kebutuhannya kan masih tinggi. Kemarin 2 bulan saya ngapain coba? Orderannya, pendapatannya teman-teman tahu sendiri ya, teman-teman ya. Saya cerita di sini ya, teman-teman. Nah, itu jangan, teman-teman, kalian jangan sampai dah. Judi online itu berbahaya, teman-teman ya. Judi online, pinjaman online yang berriba ya, itu kalian bakal dihukum ya, sama hukumnya masing-masing. Itu kalau di agama saya ya, teman-teman ya, agama Islam. Jangan ya, teman-teman ya. Buang jauh-jauh pikiran itu. Kalau kalian mau uang, gak kerja. Kalau akun kalian anyep nilai, usaha biar normal lagi. Itu saya bukan ngomong-ngomong kosong ya, teman-teman ya. Itu saya lakuin. Itu ada buktinya di video-video saya ya. Coba kalian lihat sendiri. Saya scroll ke bawah, itu ada pendapatan saya. Saya masih hidup, selamat gitu. Tanpa hutang riba ya. Kalau hutang sama saudara ada. Gitu ya. Cuman alhamdulillah nggak banyak, itu sama adik sendiri ya. Alhamdulillah adik saya ngertiin dan baik gitu ya. Itu teman-teman ya kunciannya. Kalau kalian ngerasa lagi susah ojek nih pendapatannya, udah jangan sampai terjerumus ke sana. Oke, itu aja teman-teman ya. Video kali ini hanya sharing pengalaman saya ya, sekitaran bagaimana ini mungkin bisa memotivasi kalian bisa mengambil sudut pandang dari pengalaman hidup saya, teman-teman ya. Itulah hidup ya, teman-teman ya. Oke, semangat terus berjuang, jangan
jangan putus asa, jangan terjerembab di dunia yang lebih gelap. Ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.